Apa kabar saudaraku yang satu jalan maupun yang tetanggaan? Saya Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Kalau saudara tahu ada pendeta tugas khusus, nah saya ini penatua tugas khusus. Tugasnya khusus belajar jadi pendeta. Dari yang saya pelajari, yang saya perhatikan, saya alami, salah satu kerjaan pendeta itu menyapa, salaman. Ini nggak cuma kerjaan pendeta ya, kita-kita juga bisa. Nah kalau begitu saudara, kapan kita terakhir salaman dengan pendeta? Kapan kita terakhir salaman dengan sesama hadirin di kegiatan-kegiatan gereja? Di persekutuan, di kebaktian, macam-macam itu. Salamannya pakai tempel nggak? Ya tapi kan kita kangen ya bisa salaman lagi. Sekalipun keadaannya ya begini, sedang memaksa kita physical distancing, jaga jarak. Tapi saya berharap saudara-saudara kita ini masih ingat caranya salaman. Tapi kalau di keluarga saya, salamannya begini. Soalnya ini pas buat kami yang rata-rata punya dahi seluas lahan calon ibu kota baru. Tapi saudaraku, Yesus juga suka loh memberi salam, suka menyapa. Dia pernah mengajari para muridnya untuk memberi salam ketika masuk ke rumah orang. Bahkan waktu para murid Yesus memilih social distancing, itu loh, ngumpet di satu ruangan setelah kematian Yesus, gara-gara takut diapa-apain orang. Yesus justru muncul dengan salam, damai sejahtera bagimu. Saya juga suka kalau disapa begitu saudara. Apalagi kalau Yesus sendiri yang menyapa saya, termasuk dalam Injilnya buat kita saat ini dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan ya. Ini kata Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, firman Tuhan ini menyapa, memberi salam tidak dengan biasa-biasa saja. Karena kita tahu Yesus kalau menyapa orang lain menjadikan orang itu pulih dan dicerahkan. Karena bukan sekedar kata yang diucapkan atau tangan yang bergenggaman atau bahkan pipi yang bersentuhan. Melainkan ada yang ditempelkannya kepada orang lain, juga kepada kita yang disapanya, disalaminya. Yang ditempelkannya itu damai sejahtera. Bukan nanti teleponan ya, nanti ketemuan ya, nanti ngopi bareng. Bukan macam-macam perasaan yang membuat kita menunggu semua itu entah kapan diwujudkannya. Yang ditempelkannya itu damai sejahtera. Bukan kapan kawin, kapan punya anak, kapan nambah lagi, kapan ada cucunya, dan kapan-kapan lainnya itu. Semua pertanyaan yang bikin kita cuma jadi gundah gulana. Ketika menyapa kita, saudara, Yesus menyalami dengan tempelan damai sejahtera. Di dalam Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus, kita sungguh-sungguh merasakannya. Nah, sekarang giliran kita. Kita juga biasa kan menyapa, menyalami orang lain,
Meskipun ya begini situasinya, terbatas. Salah satu caranya, contohnya, ya ini. Kita mungkin biasa menambahkan gambar ini ya, di ujung penghabisan obrolan atau salam kita. Bahkan kalau kita sudah kehabisan kata-kata, kita juga bisa menggunakan gambar ini sebagai pengganti. Lalu bagaimana kita mengartikannya? Ada yang bilang, arti dari emoticon atau gambar ini ya, terima kasih, atau please tolong ya, atau saya doakan deh. Tapi hari ini saudara, kita boleh juga mengartikannya damai sejahtera bagimu. Seperti damai sejahtera yang terasa dalam hati, menyejukkan begitu ya. Terasa juga dalam benak kita, menenangkan. Bahkan juga ada di dalam tangan kita yang tertangkup. Hari ini, sekalipun kita sedang menjaga jarak, tempelkanlah damai sejahtera Tuhan di hati kita, di tangan kita, di ucapan kita, di dalam kabar dan salam yang kita sampaikan dan kirimkan kepada orang lain. Salam tempel dari saya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang menyapa kami setiap hari. Terima kasih juga untuk kasih-Mu yang mengajak kami juga menyapa yang lain. Tuhan sudah menempelkan bahkan juga menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan karena itulah kami boleh juga menyebarkan dan menempelkan damai sejahtera-Mu buat banyak orang. Juga dalam dunia-dunia kecil yang kami hidupi. Seperti Engkau yang memelihara hidup kami melalui sapaan firman-Mu, ajaklah kami juga ya Tuhan, boleh turut serta memelihara semangat dan sehat saudara-saudari kami melalui firman-Mu yang hidup dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah yang menyapa kami.